Ada hadis Nabi Muhammad alaihissalam yang berbunyi allimu auladakum thalathata asya. Ajarkan kepada anak-anak kalian 3 hal. Allimu auladakum mahabbat nabiyihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada anak-anak kalian mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya allimu auladakum mahabbat ahli baiti. Kata Nabi, ajarkan pada anak-anak kalian bagaimana mencintai keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya allimu auladakumul Quran. Ajarkan kepada anak-anak kalian Al-Quran. Ajarkan anak-anak kalian mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dekat kehidupan mereka dengan Al-Quran, dekat kehidupan mereka dengan sumber ilmu pengetahuan, sumber ilmu agama Islam, yaitu Al-Quran Al-Karim. Semoga para ibu di sini dapat mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada anak-anaknya dan menjadi pendidik-pendidik terbaik insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang pertama, ajarkan anak-anakmu mencintai Nabi Muhammad. Bu, ajarkan anakmu mencintai Nabi Muhammad. Waduh ustadzah, saya bukan ustadzah nih. Saya bukan seorang pengajar, saya nggak tahu banyak tentang sejarah Nabi Muhammad. Gimana cara saya mengajarkan anak-anak saya tentang Nabi Muhammad? Bu, yang diminta bukan ngajarin sejarah Nabi. Kak, yang Allah minta kepadamu untuk kamu ajarkan kepada anak-anakmu bukan tentang sejarah Nabimu Muhammad. Akan tetapi yang Allah minta ajarkan kepada anakmu, atau lebih tepatnya adalah tularkan kepada anakmu cintamu kepada Nabi Muhammad. Itu beda. Kamu bukan diminta untuk ngajarin sejarah kepada anak-anakmu Nabi Muhammad, bukan. Bukan diminta sejarahnya Nabi. Nabi Muhammad tuh mengerjakan atau berperang Badar pada tanggal 17 Ramadan. Nabi bawa sekian pasukan, pasukannya dipimpin sama si Fulan, pasukan kafir waktu itu dipimpin sama si Fulan, jumlah pasukannya sekian. Bukan gitu, bukan itu. Bukan itu. Kamu tidak diminta untuk mengajarkan tentang sejarah Nabi Muhammad. Karena bukan itu yang terpentingnya, bukan. Kamu diminta buat ngajarin cinta kepada Nabi Muhammad. Dan kamu tidak akan dapat melakukannya, Kak, Bu. Kamu tidak akan dapat melakukannya, Dek, kepada anak-anakmu nanti. Ya sekarang kamu belum nikah, terus kamu bilang, kayaknya pembahasan ustazah gak relate deh sama saya. Tunggu dulu. Kamu sekarang memang belum menikah, belum punya anak tentu saja. Tapi bukankah kamu berniat untuk itu? Betul gak? Ya adik-adik yang belum nikah pada pengen nikah apa gak? Yang nyaut emak-emak. Adik-adikku sekalian, kamu berencana, berniat, punya keinginan untuk menikah, dan tentu saja mudah-mudahan nanti kamu diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin. Kamu harus mendidik anak-anakmu, persiapin dari sekarang, niat dari sekarang. Untuk bisa kamu ajarkan anak-anakmu bukan tentang sejarah Nabi, tapi tentang cinta kepada Nabi. Kamu tidak bisa mengajarkannya, Bu, Kak, Dek, Nak, tentang anakmu cinta kepada Nabi mereka, kecuali jika kamu telah memiliki rasa tersebut dalam hatimu. Adakah hatimu mencintai Nabi Muhammad? Adakah?
kamu dapat mengalirkan rasa cinta kepada anak-anakmu jika kamu telah memiliki rasa tersebut. Kamu bisa jadi seseorang yang akan dapat mengalirkan cinta kepada anak-anakmu, kepada Nabi besar Muhammad. Jika kamu telah memiliki rasa cinta kepada Nabi, Bu, rasa itu seperti air, bisa tumpah kalau sudah penuh, bisa dialirkan jika kamu sudah memiliki rasa tersebut penuh, gampang ngalirinnya. Anakmu suatu hari bertanya, "Mama, kenapa Mama nangis?" "Nak, Mama rindu sama Nabi Muhammad." "Kenapa Mama setiap baca sholawat berlinangan air mata Mama?" "Mama rindu, Nak, sama Nabi Muhammad." Itu jauh lebih ampuh, itu jauh lebih mujarab, itu jauh lebih mudah mengalirkan rasa tersebut kepada hati anak-anak kita. Dengan memiliki rasa yang seperti itu, dibandingkan dengan kamu mengajarkan anakmu berbab-bab kisah tentang Nabi besar Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, siapa di antara kita yang telah melakukan itu buat anak-anaknya? Beruntung jika anak-anakmu mendapati hal tersebut dalam diri orang tuanya. Para sahabat-sahabat baginda kita Nabi besar Muhammad, sebelum mereka mengajarkan keimanan kepada anak-anaknya, sebelum mereka mengajarkan sholat pada anak-anaknya, sebelum mereka mengajarkan tentang tata cara ibadah kepada anaknya, bahkan sebelum mereka berulang-ulang bilang sama anaknya, "Nak, mama ini adalah mamamu, kamu harus berbakti kepada mama sebab surga berada di bawah telapak kaki mama." Ibu-ibu nih kalau ngajarin anak biasanya gitu mulu. Ingat ya nak, saya ini mamah kamu. Mana ada anak yang lupa? Memang pernah ada anak lupa? Kamu siapa ya? Gak pernah. Gak pernah. Jadi gak usah khawatir, Bu, anakmu gak akan lupa siapa kamu. Mama adalah mamahmu, surgamu berada di bawah telapak kaki mana? Mama, dia mana mah? Lagian Bu ya, Nabi itu bilang surga ada di bawah telapak kakimu. Artinya kamu suruh lihat diri kamu. Kamu tuh bawa surga kemana-mana. Surga tuh adem. Mana ada surga marah-marah mulu? Katanya Nabi Muhammad, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Lah kalau kamu marah-marah mulu berarti bagimu? Jawab sendiri ya, saya nggak tahu loh. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maksudnya hadis itu seperti itu, bukan kamu ngancem-ngancem neraka mulu sama anak-anak kamu. Bukan. Para sahabat baginda kita Nabi besar Muhammad, perempuan-perempuan solehah di zaman baginda kita Nabi besar Muhammad mengajarkan anak-anak mereka cinta kepada Nabi Muhammad sebelum mengajarkan mereka hal-hal yang lainnya. Sebelum ngajarin kewajiban sholat, sebelum ngajarin caranya puasa, sebelum ngajarin caranya nutup aurat, sebelum ngajarin bahkan caranya berbakti kepada orang tua, telah lebih dahulu mereka mengajarkan cinta kepada anak-anaknya. Karenanya kita lihatin, Masya Allah. Cerita yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf alaihi ridwanullah. Di Ghazwat Badr, kata Abdurrahman bin Auf, saat saya menjalani peperangan Badar, peperangan pertama dalam Islam, peperangan terbesar, salah satu perang terbesar dalam Islam. Umat Islam cuma 313 orang. Langsung di bawah kepemimpinan baginda kita Nabi besar Muhammad. Panglima perangnya langsung Nabi Muhammad. Pasukan kafir Quraisy. Saudaraku sekalian saya muliakan.
berjumlah 1.000 orang. Mereka lebih ngerti caranya perang, mereka lebih punya persenjataan, mereka lebih kuat-kuat badannya. Sementara umat Islam yang 313 banyak diantara mereka yang petani, sehingga nggak terlalu ngerti caranya berperang. Banyak diantara mereka yang nggak punya cukup persenjataan perang. Kata Abdurrahman bin Auf, saya di antara mereka tersebut berjumlah 313 orang. Saya semula berharap mudah-mudahan nih, waktu perang sebelah-sebelah saya adalah laki-laki kuat-kuat yang bisa belain saya di medan pertempuran. Pas saya noleh ke samping, ya ilah, anak 15 tahunan ikutan perang. Bisa apaan ya dia? Saya noleh lagi ke kiri, ya ampun, lebih kecil lagi daripada dia yang sebelah kanan kiri saya. Dia bilang ketika Nabi Muhammad mulai merapikan barisan perang, yang di sebelah kanan saya kemudian mencolek saya. Dia bilang, ya am, paman, manggilnya aja paman, om, gitu. Memang masih kecil banget, masih muda banget. Dia bilang, om, numpang tanya dong. Lah, numpang tanya. Dia bilang, paman tahu nggak yang namanya Abu Jahal? Dia bilang, ya tahu lah saya, Amr bin Hisham, tahu. Paman, ntar tunjukin ya mana orangnya. Emang kamu mau apa sama dia? Kali-kali mau minta foto, kali-kali mau minta tanda tangan gitu kan. Dia bilang, kamu mau ngapain sama dia? Paman jangan kenceng-kenceng. Saya nih lagi lombaan sama yang sebelah paman tuh adik saya. Kami berdua sedang berlomba siapa yang menghabisi Abu Jahal lebih dahulu. Kami dengar dia adalah orang yang paling besar permusuhannya dengan Nabi Muhammad. Tunjukkan saya nanti mana orangnya paman. Nggak tahu, Abu Jahal gede, tinggi besar. Dia bilang belum yang sebelah sini diam, yang sebelah pula, belah kiri. Ya, paman. Paman kenal gak yang namanya Abu Jahal? Iya. Ntar tunjukin ya paman. Emang kamu kenal Abu Jahal? Enggak paman. Ntar tunjukin ya. Sama saya duluan paman, jangan sama yang sebelah paman. Kenapa gitu? Ya, jangan kenceng-kenceng. Kami berdua sedang berlomba siapa yang menghabisi dia lebih dahulu. Saya dengar dia adalah seorang yang paling benci kepada Nabi Muhammad. Dia bilang, subhanallah, jangan remehkan nih kecil-kecil nih. Tapi kayak begitu cintanya sama Nabi Muhammad, sampai punya semangat buat mengalahkan Abu Jahal. Sampai ketika mulai peperangan, ketika saya lihat Abu Jahal dari kejauhan, saya bilang nih sama dua orang ini, tuh yang namanya Abu Jahal tuh, nah dia tuh orangnya. Saya pikir keduanya akan surut semangatnya. Saya pikir mereka akan yang, ternyata gede, ntar aja dah. Kamu aja dedek, silakan deh itu, silakan. Gitu ya, adiknya bilang, kak gedean kak, dia kak, udah kakak aja dah. Ternyata enggak gitu, keduanya langsung maju, keduanya langsung tanpa takut, tanpa gentar menuju pada laki-laki bernama Abu Jahal tersebut. Dan Abu Jahal menjadi seorang yang terkalahkan, sebabnya juga adalah karena dua orang pemuda tersebut.